Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alhamdulillah kawan, bisa hadir kembali walaupun suara masih rada serak setelah istirahat seminggu dan melewatkan turnamen online Chess Champion Tour RT Master. Dan untuk kali ini saya akan mulai lagi dari turnamen Rapid Chess Championship yang ada di chess.com yang sudah masuk minggu ketiganya. Dan juara pada edisi minggu ketiga adalah Fabiano Caruana. Fabiano Caruana ini sudah 2 kali ini menjuarai kawan, setelah pada minggu kedua juga juara setelah mengalahkan Nakamura di partai final. Tadi malam di minggu ketiga Caruana mengalahkan Jeffrey Xiong di partai final, dan inilah gamenya kawan. Dan langsung saja kita ke atas papan tanpa babi bu lagi. Di sini Fabiano Caruana pegang putih, Jeffrey Xiong pegang hitam. Caruana mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan pion C5 variasi simetrikal. Kuda F3, kuda F6, kuda C3, dan pion B6. Jelas ingin VC itu gajah di petak B7, selanjutnya pion D4. Langsung menyerang pion pusat, tantangan diterima, dipukul balik oleh kuda, selanjutnya gajah B7. Dan jelas dengan keberadaan adanya gajah di petak B7 ini menguasai diagonal terang yang sangat terbuka ini kawan. Jelas ini untuk menghadang pergerakan pion pusat putih E4. Terlebih dahulu Caruana memainkan pion F3-nya dan pion E6, pion E4, pion D6, dan gajah E2. Di sini gajah hitam E7 sama-sama kawan, kedua pemain melakukan persiapan rokade. Di sini kedua pemain rokade dan gajah E3. Di sini kawan, di tampilan ini untuk turnamen Rapid Chess Championship yang ada di chess.com, saya gunakan tampilan dari chess.com langsung. Di situ ada foto-foto dari kedua pemain tanpa editan, itu bawaan asli dari chess.com. Dan kita lanjut saja langkah berikutnya dari Jeffrey Xiong, melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, menteri D2, dan pion A6. Jelas untuk mengontrol pergerakan kedua kuda putih yang ingin menepati spot petak B5 ini. Dan Caruana melanjutkan menggeser beteng F ke lajur pusat ke lajur D, menteri hitam C7, beteng A bergeser ke C1, beteng hitam beteng F bergeser ke C8. Persiapan untuk bertarung di lajur C dibalas dengan pion B4. Persiapan mendukung pion C-nya kawan, selanjutnya pion H5. Pion A3 lanjut Caruana, di sini pion H4. Pada posisi seperti ini tadi kawan, engine atau stockfish menyarankan hitam tidak terburu-buru memainkan pion H4-nya terlebih dahulu. Bisa memainkan menterinya mundur terlebih dahulu untuk menghindari satu lajur dengan beteng putih. Barulah di langkah berikutnya mungkin putih melakukan pergerakan dengan kuda B3, hitam bisa mendorong pion H4-nya. Tapi Jeffrey Xiong langsung memainkan pion H4 direspon dengan menteri ke E1 mengincar pion. Mengincar pion menggunakan gajah ini merupakan pilihan terbaik kawan daripada mengincarnya dengan menteri. Karena percuma kawan pada posisi seperti ini mengincar dengan menteri ini, dengan harapan nanti bisa pukul pion H4, tentu saja masih bisa diantisipasi atau di counter attack dengan open serangan bagi menteri nanti. Oleh karena itulah Stockfish menyarankan putih memainkan gajahnya ke F2 untuk menyerang pion H4 ini. Tapi Caruana memilih menteri ke E1 dan dijawab dengan langkah kuda ke E5. Langkah menteri ke petak D8 masih menjadi pilihan terbaik sebetulnya bagi hitam kawan, tapi Jeffrey Xiong memilih kuda ke petak E5. Oh ya kawan, untuk turnamen online yang ada di chess.com ini, gamenya adalah menggunakan permainan rapid. Game pertama adalah rapid 10 menit increment 2 detik, dan bila remis akan dilanjutkan dengan permainan blitz 3 menit plus increment 2 detik. Jika masih remis kawan akan dilanjut dengan permainan bulat, dan jika masih tetap remis akan dilanjut dengan permainan Armageddon. Caruana melanjutkan dengan langkah kuda ke A4, memberikan pressure bagi pion B6. Di sini kuda lompat ke G6 dan Caruana lompat atau melangkahkan kuda ke petak B3. Jelas membuka open serangan bagi pion B6. Diantisipasi dengan langkah kuda D7. Menteri putih F2 jelas memberikan 3 kali tekanan, di sini di backup oleh gajah di petak D8. Selanjutnya Caruana memainkan pion C5-nya, jelas ingin membuka lajur C bagi serangan berikutnya. Pada posisi ini kawan, engine menyarankan putih sedikit menahan permainan di sayap menteri, bisa memainkan pion H-nya terlebih dahulu dengan pion H3. Tapi Caruana memilih langsung ingin membuka permainan di lajur C ini. Diterima, dipukul balik oleh pion B, selanjutnya menteri C6.
Kembali Jeffrey Xiong tidak mampu merespon langkah dari Caruana ini. Pada posisi ini kawan, hitam disarankan oleh Stockfish pukul pion ini. Jika putih melanjutkan dengan pertukaran perwira di sini kawan, saya rasa permainan masih akan cukup sedikit berimbang. Komposisi perwira masih cukup bagus di atas papan, dan di sini hitam bisa melanjutkan dengan gajah bergerak ke peta C6 untuk menutup discover attack yang bisa dilakukan oleh kuda putih nanti. Dan pada posisi seperti ini, posisi pion-pion pun masih cukup simetrikal, sama-sama mempunyai pion-pion terpisah di sayap kiri atau di sisi kiri papan. Jeffrey Xiong memilih langkah menteri ke peta C6. Di sini kuda lompat ke B6, menawarkan diri untuk dipukul salah satu perwira. Jeffrey Xiong memukulnya menggunakan kuda, tidak langsung dipukul balik menggunakan pion kawan. Di sini Caruana memilih langkah brilian dengan kuda A5, memberikan garbuan bagi menteri serta gajah. Dan apabila respon hitam pada posisi ini melangkahkan menterinya mundur, simpel pion akan pukul kuda dan tetap mendapatkan dukungan dari perwiranya kawan. Jika menteri mundur ke peta B7, beteng siap pukul beteng terlebih dahulu. Jika diambil oleh menteri hitam di sini, beteng bisa melanjutkan ambil pion yang ada di peta D6 ini dan seterusnya. Dan putih akan unggul satu pion untuk sementara dan putih mendapatkan tempo untuk menyerang. Pada permainan aslinya, Jeffrey Xiong memilih langkah menteri ke peta A4 dan dilanjut langkah kuda pukul gajah oleh Caruana. Jeffrey Xiong melanjutkan pion D pukul pion C5, dipukul balik oleh kuda, dan tentu saja tidak akan berani pukul balik kuda ini kawan, karena mendapatkan kawalan dari perwira putih banyak sekali. Ada gajah, ada menteri, ada beteng juga. Walaupun terjadi pertukaran perwira di sini, hitam akan rugi. Jadi Jeffrey Xiong melanjutkan ambil pion A3. Langkah menteri langsung mundur ke peta E8 merupakan langkah yang disarankan oleh Stockfish kawan daripada mengambil pion A3. Tapi Jeffrey memilih ambil pion ini agar dia mempunyai pion bebas kawan di sisi kiri papan ini. Dan di sini respon Caruana adalah menyerangnya dengan beteng A1. Menteri bergeser ke B2. Peta yang bagus bagi menteri hitam ini setelah mendapatkan serangan dari beteng putih adalah peta gelap C3 kawan. Tapi Jeffrey Xiong memilih peta gelap B2 dan dimanfaatkan Caruana dengan langkah kuda D3 menyerang menteri sekaligus discover attack bagi kuda yang ada di peta B6. Dan di sini tidak banyak peta yang bagus bagi menteri hitam ini kawan. Coba lihat di sini Jeffrey Xiong memilih peta F6 bagi menterinya. Apabila pada posisi ini menteri bergerak ke peta terang ini, ke peta B5 untuk tetap memberikan dukungan bagi kudanya, maka jelas beteng satunya akan digeser untuk tetap memberikan serangan bagi kedua perwira ini. Jeffrey Xiong memilih peta F6 bagi menterinya, dan tentu saja Caruana ambil kuda dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya adalah pion H3. Tantangan ditolak, pion hanya didorong ke G3 dan beteng C2. Menteri mundur untuk tetap melindungi gajahnya. Di sini pion A5 oleh Jeffrey Xiong untuk segera promosi mungkin kawan, tapi sulit sekali karena di sini ada kedua beteng putih yang berada di baris pertama. Sulit bagi pion ini untuk mencapai progres yang bagus, dan di sini Caruana merespon dengan pion E5. Untuk mengancam menteri juga menutup akses bagi menteri bergerak ke peta-peta ini kawan. Dan ini agar kudanya nanti bisa bebas bergerak, tidak mengawal peta gelap B2 terus. Menteri ke E7 dan kuda lompat ke F2 menyerang pion. Dibiarkan oleh Jeffrey. Jeffrey memilih menteri C7 dan Caruana memperkuat posisi bangunan pionnya. Kuda E7 lanjut Jeffrey Xiong, dilanjut langkah gajah D3. Mengancam beteng sekaligus memberikan kontrol di peta-peta terang ini kawan. Dan memungkinkan juga nanti ada kesempatan putih bisa melakukan skak di peta ini dan memberikan ancaman skak mat di baris belakang. Di sini beteng terlebih dahulu menghindar dan beteng A bergeser ke C1 mengancam menteri. Menteri bergeser ke A7 menantang pertukaran menteri. Dan selanjutnya Caruana pukul pion H3. Sudah tidak ada ancaman di peta G2 kawan. Sudah tidak memungkinkan bagi beteng untuk menempati ini karena tidak mendapatkan dukungan dari pion yang sudah dihajar oleh kuda putih. Jeffrey Xiong masih berharap dengan pion bebasnya pion A4
Beteng C2 menantang pertukaran, ditolak pion A3 berharap beteng pukul beteng, nanti bisa dipukul balik oleh pion dan mempunyai pion bebas di lajur B diikuti beteng A1. Inilah yang dilakukan oleh Caruana tadi kawan, menerima tantangan beteng hitam tadi. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh pion A. Pergerakan pion hitam di backup oleh beteng B1 dan beteng hitam A1 oleh Jeffrey Xiong. Dan tidak mungkin kawan, beteng akan pukul beteng, ini akan memungkinkan pion hitam akan promosi. Pada situasi seperti ini, Caruana simple bermain dengan langkah kuda F2. Tepat di langkah ke-42 ini kawan, Jeffrey Xiong menyerah. Menyisihkan waktu 50 detik dan Caruana masih mempunyai 1 menit 17 detik. Jelas kawan, beteng hitam tidak akan berani pukul beteng putih. Walaupun berani tak ada masalah juga, bagi putih masih bisa dipukul balik oleh gajah. Dan pion hitam sudah tidak mempunyai kesempatan untuk promosi, karena kuda putih siap lompat ke peta-peta ini untuk menghajar pion hitam ini kawan. Oleh karena itu sudah tidak ada kesempatan lagi atau harapan lagi bagi pion hitam ini untuk promosi. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat kuda lompat ke F2, Jeffrey Xiong langsung menyerah. Ancaman berikutnya jelas kuda ke D1 menghajar pion dan sudah tidak ada kesempatan lagi promosi. Itulah kawan, kedua kalinya Fabiano Caruana menjuarai event Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Setelah pada minggu pertama Ian Nepomniachtchi jadi juaranya, minggu kedua Fabiano Caruana dan minggu ketiga kembali Fabiano Caruana menjuarai event mingguan ini. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.